Halo, sudah dengar suaraku? Dengar suara Mbak ya? Ya, Ampun. oke. Ya, kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai, kita menyapa Kepala Kapus kita, Ibu Evi. Sehat Bu, Ge? Ye, sehat. Pak Sulaiman, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ye. Sehat semua, semoga barokah semua, amin. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar pagi hari ini, pertama sekali mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberi suatu kesempatan sehingga kita bisa mengikuti webinar pagi hari ini. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kali ini webinar kita yaitu dengan judul Turnitin, gimana nanti yang akan disampaikan oleh ibu pemateri kita yaitu Ibu Aris Hamida. Sebelum kita beranjak ke pemateri, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya. Amin. Untuk selanjutnya ada pengantar dari Ibu Kapus kita, yaitu yang akan disampaikan Ibu kita Profesor Evi Rosidimatur. Mudah-mudahan apa disampaikan nanti bermanfaat kepada kita. Kepadanya kami persilakan. Matur nuwun Pak Sulaiman. Saya ingin menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke, yang kita hormati bersama Ibu narasumber kita di pagi hari ini, Bu Aris Hamida. Mana Bu Aris ini? Yang saya hormati Bapak Sulaiman yang mengantarkan kita semua di pagi hari ini dan semua pustakawan, teman-teman pustakawan maupun JFU Pustakawan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan tidak lupa para peserta kegiatan Zoom meeting ini dalam rangka kita mau mensosialisasikan Turnitin, ya, layanan Turnitin, atau saat ini topiknya adalah Besti Times, ya, untuk layanan Turnitin dan pencegahan plagiarisme. Tentunya saya terutama berdoa dan berharap pada semua yang hadir pada forum Zoom meeting ini dalam kondisi yang sehat walafiat, dan semoga semuanya selalu mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, mari bersama-sama kita persembahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga suatu saat kita mendapatkan suatu anakku sekalian, peserta Besti Times, ya, untuk Turnitin dan pencegahan plagiarisme. Untuk hari ini adalah hari yang kesekian, ya, sebetulnya. Kegiatan Besti Time ini akan kita lakukan selama periode hari apa ini, Mbak? Hari Rabu, ya, setiap hari Rabu. Hari Rabu minggu ke-2 ya, Pak. 2 dan 4 ya, Pak Sulaiman, ya. Iya, Bu, betul. Oke. Jadi nanti akan divariasikan dengan pelatihan Mendeley dan Zotero serta Turnitin.
Ini untuk bulan ini adalah kegiatan yang masif karena kita perpustakaan diminta oleh Pak Rektor, mumpung ini libur dan mumpung ini masanya adalah masa menjelang ujian, ya, maka kita semua diminta Pak Rektor untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk melakukan pelatihan Turnitin dan pencegahan plagiaris ya. Kenapa Turnitin dan pencegahan plagiaris? Turnitin ini adalah salah satu alat untuk kita bisa mendeteksi seberapa jauh ya tulisan kita adaptasi atau kita adopsi ya dari tulisan orang lain, terutama yang bersumber dari internet. Sebetulnya kalau saya bilang kepada mahasiswa saya, terutama di S3, sebelum kita melakukan cek plagiaris ke mesin Turnitin, sebetulnya kita bisa melakukan self Turnitin. Apa itu self Turnitin? Bahwa sebelum kita memberikan ya tulisan kita kepada petugas ya atau kita sendiri yang melakukan cek, sesungguhnya kita bisa melakukan self introspection ya terhadap diri kita sendiri bahwa sebetulnya berapa banyak sih tulisan-tulisan kita yang kita adopsi dari tulisan-tulisan yang lain yang bersumber dari resource yang bersifat e-resource ya. Ini menjadi penting ya karena seluruh ya lembaga apakah itu perguruan tinggi atau misalnya kalau kita mau menulis jurnal ya, kita submit jurnal, kita submit artikel kita, semua punya standarisasi terhadap plagiarisme ya. Kalau UIN Sunan Ampel Surabaya ya di beberapa prodi saya kira semuanya adalah di bawah 20%. Demikian juga ketika kita ketika mau submit tulisan itu semuanya adalah di bawah 20%. Banyak teknologi-teknologi yang canggih sesungguhnya sekarang untuk menutupi Turnitin, untuk menutupi jumlah ya persentase dari plagiaris kita, tetapi saya sangat tidak menyarankan pada anak-anak semuanya ketika menulis maka silahkan mendedikasikan dirinya sebagai penulis. Ketika kita sebagai penulis yang itu tentunya akan menjadi calon sarjana, maka silakan semua menata integritas kita sebagai calon sarjana. Calon sarjana yang baik, mahasiswa yang baik adalah tentunya kita berkreasi, dan berkreasi itu menjadi salah satu kunci utama kita menjadi sukses. Semakin sering kita berlatih untuk kreatif, maka semakin kesempatan untuk kita semakin sukses juga akan berada di depan kita semua. Sekali lagi saya memotivasi anak-anak saya semuanya yang ikut di kegiatan Bestie Times ini ya. Jadi Bestie Time kita berikan sebagai nama kegiatan ini biar lekat ya di hati anak-anak semuanya, mahasiswi UIN Sunan Ampel semuanya biar rindu terhadap kegiatan-kegiatan ini dan selalu mendapatkan pencerahan ya dari para Bapak Ibu narasumber semuanya. Saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga integritas ya keilmuan kita, integritas kita sebagai mahasiswa yang baik ya, yang benar-benar bisa meng-create ya hasil apa yang ada dalam pikiran kita menjadi tulisan yang benar-benar hasil karya kita, benar-benar bisa kita manfaatkan, bisa kita tertibkan, dan bisa kita memiliki integritas yang baik. Saya kira demikian. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya yang sudah bekerja di hari ini. Sukses untuk semuanya. Saya akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu kita Profesor Dr. Haja Evi Fatimatur Rosida MAG. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita pedomani. Bagaimana yang disampaikan tadi, masalah untuk penulisan karya ilmu itu memang harus betul-betul penulisan untuk karya kita sendiri. Begitu. Sebelum kami beranjak, kami ada, ini tadi ada teman kita, kelihatannya dari Padang itu tadi. Kok enggak muncul lagi kemana tadi ya? Dari Padang.
Sebelum kami beranjak untuk itu, boleh saya bikin pantun ya? Jalan-jalan ke Surabaya, membawa koin ditunggu petani sejak kemarin katanya. Izinkan Ibu Hamidah menampilkan PowerPoint. Moga presentasi ini diterima oleh hadirin. Cakep. Cakep. Cakep, Pak Leman. Cakep ya? Nah, ini adalah satu lagi ini. Baju Desi dibeli dari Afrika. Mana Desi? Ambil kuali di dalam gua. Sebelum presentasi dibuka, mari kita awali dengan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon kepada ibu kita pemateri yaitu Ibu Aris Hamidah. Ini bukan orang enggak, itu bukan sembarangan orang ini yang akan memberikan materi. Mudah-mudahan apa disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan kepada adik-adik kita hendaknya. Demikian kepada Ibu Aris kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Oke. Bisa terdengar suara saya Ibu? Jelas Bu. Pertama-tama alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT, kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun sebenarnya ini sudah offline, tapi berhubung liburan maka sekarang kita bisa berjumpa dalam bukan webinar ya, kita Besti. Besti itu kan sahabat ya, berarti kan artinya bimbingan sistem informasi elektronik, Turnitin, Mendeley, dan Jupyter. Yang mana pada sesi kedua ini, pada kelompok 2, yaitu mengembangkan judul Turnitin. Dan ini adalah kegiatan perpustakaan yang diadakan 1 bulan 2 kali, yang mana dalam 1 tahun nanti setiap bulannya pasti ada. Jadi sering-sering melihat webnya perpustakaan atau webnya UIN Sunan Ampel Surabaya. Izin untuk langsungnya saya screen ya. Mbak Amira, apa sudah dikontos ya? Kok belum bisa ini? Belum. Udah co-host. Oke, muncul Mbak.
Assalamualaikum. Mohon maaf ya, terjadi error pada komputer saya, jadi agak lama menunggu, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar bersama. Sudah terlihat ya, PPT saya pada layar Terlihat. langsung saja. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya disebutkan oleh Ibu Kepala Perpustakaan, Profesor Evi, tentang apa sih itu Turnitin dan plagiarisme. Turnitin di sini yaitu sebagai sistem pemeriksa berbayar untuk mengecek keberadaan plagiasi pada karya tulis atau secara otomatis. Yang mana Turnitin ini ada yang bersifat free dan berbayar. Untuk di Winsa, software ini disebut Turnitin. Kemudian, menurut resmi Perpustakaan Universitas Australia, dijelaskan bahwa Turnitin adalah perangkat lunak, pencocokan yang mana mereka tulis terhadap teks elektronik. Kemudian, 4 fungsi Turnitin yaitu untuk mencegah plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama. Yang kedua yaitu memberikan laporan dapat membantu mengidentifikasi terjadinya plagiarisme. Yang ketiga yaitu memberikan mahasiswa atau peneliti beberapa identifikasi terkait plagiarisme dan poin-poin tulisan yang perlu diperbaiki agar tidak memungkinkan adanya plagiarisme. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas karya tulis karya ilmiah atau tulisan akademis dalam suatu ekosistem pendidikan tinggi. Adapun 4 tips lolos uji Turnitin yaitu lampirkan sumber, yang mana tentu saja dalam penulisan karya tulis ilmiah mencantumkan sumber informasi mereka secara lengkap tanpa terkecuali. Jika seseorang telah tepat dan teliti menulis referensi, dipastikan karya tulisnya akan lulus uji Turnitin. Kemudian yang kedua yaitu menjiplak. Jangan menjiplak. Mencuri karangan orang lain dan mengakuinya sebagai karangan sendiri, tindakan mengikuti karangan tanpa seizin penulisnya. Yang ketiga yaitu hindari legal. Penggunaan dokumen legal ini yaitu yang dimaksud seperti undang-undang, keputusan pemerintah. Penulisan dokumen legal amat bagus sehingga kata-kata ditulis di dalamnya tidak disalin dengan pengubahan. Yang keempat yaitu menggunakan teknik paraphrase. Apa itu paraphrase? Yaitu mengulang suatu kata yang diucapkan menggunakan dengan kalimat yang berbeda. Nah, adapun plagiarisme yaitu plagiat atau penjiplakan atau disebut juga copy paste ya kalau bahasa dalam Mendiknas nomor 10 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi menyebutkan plagiat sebuah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja memperoleh angka kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Plagiat merupakan pelanggaran etika akademis, yang mana plagiarisme merupakan tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain, atau bisa disebut dengan haki. Adapun pemeriksaan Turnitin pada UIN Sunan Ampel Surabaya bisa dilakukan di program studi fakultas-fakultas. Kemudian yang kedua yaitu di perpustakaan. Jadi teman-teman mahasiswa tidak perlu bingung ya
karena Turnitin ini berbayar, jadi tidak semua pun harus dimiliki oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa cukup menyerahkan file pada petugas, nanti petugas yang akan memberitahukan berapa persen sih yang sudah tunjukkan, yang file berapa persennya. Nah, adapun tampilan Turnitin seperti ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf untuk mahasiswa mungkin terbatas karena jadi loginnya itu karena berbayar, jadi petugas-petugas khusus yang berhak untuk melakukan pemeriksaan Turnitin ini. Adapun jenis plagiarisme itu ada ring-ringnya ya, ada yang rendah, kemudian sedang, dan tinggi. Nah, terlihat pada artikel yang sudah saya tampilkan ini adalah contoh plagiarisme yaitu 40%. Yang mana di sini ada warna merah, warna hijau, dan warna kuning yang menyebutkan di sini contoh di jilid ada 1% pada warna. Nah, berarti ini sudah menjebak pada dijilid. Nah, jadi kata-katanya bisa diparafres. Nanti ada cara-cara memparafres bagaimana. Seperti contoh di sini juga ya, pada penelitian ini banyak sekali yang sudah diwarnai ini, ada biru, ada merah. Kalau kita tidak ingin banyak mendapatkan berapa persen dalam plagiarisme, itu tidak perlu semua dilampirkan di file. Contohnya seperti lampiran, kemudian dari cover, bab 1, bab 2, bab 1 hanya sampai bab 4 saja. Pengalaman penelitian kemarin, setelah dicek Turnitin sendiri teman-teman pada internet, bukan di Turnitin Winsa, itu mereka Turnitinnya lebih tinggi. Karena apa? Yang ada di internet itu tidak mendetek secara normal. Tidak seperti yang berbayar pada Turnitin yang disediakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang mana tadi pemeriksaannya sudah dilakukan di Fakultas Perprodi dan di perpustakaan juga bisa. Itu. Ini adalah contohnya. Kenapa, Bu? Nah, ini adalah contoh tinggi ya. Jadi ada ring-ringnya, mungkin ring pertama, ring kedua, dan ring ketiga itu maksud saya ranking. Jadi ranking kok plagiarisme ini ya, agak aneh. Jadi kalau yang lolos Turnitin itu biasanya di bawah 50%, jadi 30%, 20%. Paling minimal seperti itu. Kalau sudah di atas 50%, nah ini sudah tidak bisa lolos lagi. Karena apa? Penjiplaannya sangat persis, hampir kurang 20%. Nah, kalau sudah seperti ini sangat mengerikan ya. Jadi banyak sekali warna yang sudah ditunjukkan di sini. Ada 27, 17 yang mana semuanya ada keterangannya. Nah, terus bagaimana cara mengatasi hal ini? Nah, ini di sini ada teknik paraphrase, yaitu merubah kata dari klausa dan frase. Yang kedua, merubah dari kalimat langsung menjadi tidak langsung. Kemudian yang ketiga yaitu merubah dari kalimat aktif menjadi pasif, merubah sinonim, merubah bentuk kata. Nah, di sini nanti bisa dipelajari sendiri ya, dengan nanti bisa saya share. Contohnya seperti ini. Ini adalah kalimat tidak langsung menjadi kalimat tidak langsung menjadi langsung. Saya siap menghafal juz 13 setelah makan. Nah, kemudian yang kedua, Saleh berkata bahwa dia siap menghafal juz 30 setelah makan. Sebenarnya tidak banyak
tema Turnitin ini, karena Turnitin itu adalah software sebagai pendeteksi plagiasi yang pertama itu, kemudian yang kedua plagiarisme itu kita bisa mencari tekniknya yaitu dengan memparaphrase. Intinya kita memberitahukan, mensosialisasikan bahwa mahasiswa yang tidak bisa melakukan Turnitin bisa dibantu pada prodi di fakultas dan bisa dibantu pada perpustakaan. Untuk merubah sinonim bisa mengganti kata dengan kata lain yang bermakna sama. Untuk kata. Ini ada agak kendala ya, jadi saya ngeklik ini komputernya tidak berubah. Jadi mohon maaf untuk hari ini mengalami gangguan error pada komputer. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang Turnitin. Yang jelas teman-teman sudah, insya Allah sudah tahu semua ya Turnitin sebagai alat pemeriksa atau software untuk mencek plagiasi pada karya tulis itu. Kemudian yang kedua yaitu plagiaris merupakan pelanggaran etika akademis, kemudian tindak pidana karena hak cipta orang lain bisa. Yang ketiga yaitu pemeriksaan Turnitin bisa dilakukan di program studi dan di perpustakaan. Mungkin tidak banyak, hanya itu aja dari saya. Monggo Pak Sulaiman. Oke, terima kasih dari Ibu